Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin sedang jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan pelajaran. Yang terakhir kita bahas adalah al-aslur rabi', pokok usul yang keempat, yaitu penjelasan apa itu ilmu dan siapa orang yang berilmu. Kemudian penjelasan fikih dan siapa orang-orang yang faqih. Yang ilmu dan fikih sama, hanya penyebutan saja yang beda. Al-alim dan al-faqih, al-ulama dan al-fuqaha sama. Makanya di situ poinnya dua, ilmu dan orang alim. Ini harus kita paham. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan faqih dalam agama. Maka masuk padanya al-alim. Al-alim bil ilmi syariah. Alim terhadap ilmu syariat. Poin ketiga adalah siapa mereka yang menyerupainya. Ya. Siapa mereka yang menyerupai mereka? Yaitu menyerupai al-ulama, orang-orang yang berilmu. Sudah kita sebutkan, bisa jadi mereka lebih hafal Quran, lebih hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, lebih kuat daripada orang yang berilmu dan di atas petunjuk, ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman salafus salih, di atas pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, amantu billahi ala ma jaa anillahi ala muradillahi. Saya beriman kepada Allah dan beriman kepada yang datang dari Allah sesuai dengan maksud dan tujuan Allah, maksud pemahaman yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah wa ala ma jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah dan saya beriman kepada yang datang dari Rasulullah, dan beriman sesuai dengan maksud, makna, kandungan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau ini bisa dilihat dalam kitab Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Jadi sedang jamaah sekalian, mereka orang yang berilmu adalah jelas bagi kita di sini.
Mereka adalah ulama haqqan, bukan ulama mutasyabbihan. Hak, bukan sembunyi menyerupai, mirip. Sebang, panjang, jenggot sampai perut. Ya. Sudah putih lagi. Bicara fasih. Bahasa dikuasai. Penjelasannya bisa seperti sihir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani la sihran." Sungguhnya sebagian dari penjelasan itu adalah pengaruhnya seperti sihir. Sehingga ada ulama di atas sunnah tapi ngomongnya agak-agak wah. Ada ulama di atas ajaran yang salah, bahasanya tersusun bagaikan tulisan yang dibaca. Retorikanya 120%, bukan lagi 100%. Hafalannya Masya Allah, wa dan fah tidak pernah bercampur. Kita kadang wallahi fallahi. Hadis kadang riwayat Imam Bukhari kita bilang riwayat Ibnu Abbas. Sampai ada lagi halamannya sudut kanan, sudut kiri, tengah-tengah ayat ini. Mantap. Tapi di atas pemahaman yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Inilah mereka-mereka yang menyerupai ulama, menyerupai fuqaha. Jadi jangan tertipu dan jangan terkecoh. Karena memang Nabi bersabda, "Inna minal bayani la sihran." Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syaikh Al-Utsaimin mengingatkan bahwasanya mereka adalah ulama ar-rabbaniyun yang membimbing umat, membimbing manusia di atas syariat Rabbnya, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dan berbeda mereka dengan orang-orang yang menyerupai mereka. Dan tidak termasuk dari kalangan ulama dalam penampilan, dalam ucapan dan perbuatan, akan tetapi mereka bukan penasihat umat, tapi membimbing umat kepada kesesatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, innama akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Yang saya takutkan pada kalian adalah para imam, para ulama, para pemimpin yang menyesatkan umat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Maka ikhwani fiddin, hati-hati kita terhadap pemahaman yang keliru dan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya adalah yang kedua dari yang terakhir. Yang kelima, mudah-mudahan bisa selesai. Penjelasan kata Syekh Al-Asl Khamis, bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal fujjar. Mirip dengan yang sebelumnya. Karena alim menjalankan ilmu adalah wali Allah. Penjelasan Allah siapa itu wali-wali Allah, dan perbedaan di antara mereka dengan yang menyerupai mereka dari musuh-musuh Allah, baik al-munafiqin yang menyembunyikan kekufuran. Ingat, bukan munafik asghar, bukan yang berdusta kemudian munafik, jangan. Bukan yang menyelisih janji, datang besok jam 9 tapi jam 10 munafik kamu, enggak. Ini tanda-tanda munafik. Adapun munafik yang dimaksud di sini munafik akbar, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang bersangkutan. Adapun pada zaman Nabi alhamdulillah turun wahyu, blacklist, catatan siapa orang-orang munafik yang kita sudah singgung kemarin, sampai Umar ibn Khattab khawatir jangan sampai masuk dalam catatan munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fujjar, dan orang-orang fajir, pelaku dosa dan maksiat. Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran wa hiya qauluhu ta'ala, dan cukup memberikan penjelasan kepada kita siapa wali-wali Allah
dan membedakan siapa yang bukan wali-wali Allah adalah dalam surah Ali Imran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kalian. Lanjutan ayat, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan Maha penyayang. Kemudian selanjutnya wa ayatun fi suratil Maidah, ayat kedua yang menyebutkan tentang sifat-sifat wali Allah dan yang membedakan mereka dengan wali-wali selain daripada wali Allah, yakni wali syaitan. Dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang kaum itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hanya beliau tidak sampaikan ayatnya secara lengkap. Yang lengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Nah, lanjutan ayatnya lah yang menyebutkan sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Kemudian tegas terhadap orang-orang kafir, keras terhadap mereka sesuai dengan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencelah. Yang demikian itulah karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Kemudian dalam ayat yang terakhir, wa ayatun fi surati Yunus, wa hiya qaulu ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah seruan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita intibah dengan baik. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut terhadap mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sedang jamaah sekalian, pada surah Ali Imran disebutkan sifat Allah, sifat wali Allah adalah ittiba'. Ini sifat pertama, mengikuti Nabi. Jadi dari sini kita sudah lihat ada yang mengaku jadi wali Allah, bahkan menyebut dirinya, mentazkiyah dirinya, saya adalah wali Allah. Na'udzubillah. Padahal tidak salat. Ditanya, di mana salatnya Pak Kiai, Pak Ustadz? Di Mekah. Jadi sudah sholat Jumat, sudah. Kan waktunya Mekah dengan Indonesia beda. Ternyata jawabannya salah. Kan Jumatnya Mekah terlambat ya. Iya. Kita di sini sekarang ini sudah jam berapa? 11:30. Di Mekah kurang 5 jam.
Ya, berarti masih pagi di sana. Jadi jawabannya saja sudah salah. Sudah salat Jumat sudah. Di mana? Di Mekah. Loh, di Mekah belum waktu Jumat. Iya. Sementara jelas sekali larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian tazkiyah, beri rekomendasi diri kalian sendiri. Nah, ini banyak. Saya semuanya kata-kata saya. Ana, aku, apalagi bahasanya? Sebutkan semua. Gue. Iya. Apa bahasa Saluk Bulonya sini? Hah? Saya. Hah? Apa bahasa di sini? Al-muhim. Yang penting semuanya serba saya. Nah, Allah melarang. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian rekomendasi diri kalian sendiri. Allah lah. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Iya. Jadi sini orang yang mentazkiyah dirinya keluar dari sifat yang pertama, ittiba'ar rasul. Tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka adalah siapa? Bukan wali Allah, wali syaitan. Ya. Karena wali hanya ada dua, wali Allah dan wali syaitan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebut dalam kitab beliau Al-Farq baina awliyaillah wa awliya asy-syaitan. Dalam kitab beliau yang baik untuk kita baca, kita pelajari perbedaan siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Ini secara ringkas, ya. Jadi mencintai, ya, ittiba kepada Rasul. Katakan, wahai Muhammad, kalau kau mencintai Allah, ikuti saya. Ikuti Nabi Muhammad. Makanya ayat ini sedang jamaah sekalian dikatakan ayatul mihnah, ayat ujian mengetes siapa yang mengaku cinta kepada Allah. Makanya Allah menyatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang menyatakan cinta kepada Allah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti saya, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini Nabi mentazkiyah dirinya, lain kamu dengan Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Beliau berkata dari wahyu. Dan beliau merekomendasi dirinya adalah juga bukan karena kesombongan, tapi karena menyampaikan wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah sayyid, pendahulu anak cucu Adam, karena memang beliau adalah manusia yang terbaik dari Nabi Adam sampai hari akhirat. Tapi Nabi menyatakan wala fakhrah, tapi bukan karena berbangga-bangga, bukan karena sombong, tapi menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala supaya seorang ini harus ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini yang sifat pertama. Iya. Kemudian bisa kita masukkan sifat yang berikutnya adalah mereka cinta, dalam ayat ini cinta kepada Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Karena kalau hanya sekedar pengakuan ikhwah sedang jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, gampang kalau kita mau menyatakan saya cinta kepada Allah. Tapi apakah kita sudah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini solusi supaya dapat cinta kepada Allah, cinta Allah. Orang Arab menyatakan, sya'nuka antuhab laisa antuhibba. Urusan yang mestinya kamu usahakan adalah bagaimana kamu meraih cinta. Ya, kalau hanya sekedar saya cinta kamu, Dek. Seorang suami menyatakan saya cinta kepada istrinya sangat. Istrinya bilang, gampang aja kau bilang cinta saya. Yang mestinya kamu usahakan bagaimana saya mencintai kamu sebagai suami yang baik. Kamu belum melakukan apa yang akan mendapatkan cinta saya. Iya. Gampang. Nah, di sini cinta Allah. Sekarang kamu lakukan sebab supaya Allah mencintai kamu. Di sini Allah menyatakan fattabi'uni. Ikuti saya, ikuti Nabi supaya dapat cinta Allah. Yuhibbukum Allah. Allah akan pasti
mencintai kamu. Kemudian keutamaan berikutnya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni kamu. Iya. Jadi berarti sudah dua di sini sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ada juga terkandung pada surah yang berikutnya yaitu surat Al-Maidah. Apa surah Al-Maidah? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, yang keluar agama, baik secara totalitas, ini pindah agama betul, KTP-nya berubah, agama Islam jadi al-muhim selain Islam, ya, ataukah keluar secara maknawi, Islam tulisannya tapi menyembah kuburan, Islam tulisannya tapi mengingkari ajaran Islam, seperti sekarang yang semerbak, mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bilang bapak dan ibu Nabi kafir maka dia kafir. Terbalik kan? Siapa yang menyatakan bapak dan ibu Nabi kafir maka dia orang kafir. Kan ini menyerupai siapa? Ahlul ilm. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjawab kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Di mana bapak saya?" Nabi menjawab dengan perasaan. Butuh juga perasaan. Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa menulis satu kitab. Beliau punya kitab berdakwah dengan pakai perasaan. Beliau menyebutkan salah satunya ayat ini. Apa hadis ini? Jangan langsung to the point kepada sahabat itu, ya. Nabi tidak to the point, tapi beliau menjawab. Beliau sampaikan, beliau salah satu yang saya bawakan. Itu saya berbincang sama beliau. Nabi menjawab, bapak saya, ibu saya, dan bapak kamu. Kan tidak langsung, bapak Nabi aja di neraka, apalagi bapak saya. Jadi langsung terima, bapak saya dan ibu saya serta bapakmu di neraka. Jelas dalilnya. Jangan pakai perasaan, tidak mungkin. Ya, jadi juga bisa membantah dengan perasaan. Anda mungkin bapak dan ibu Nabi kafir. Masa anaknya masuk surga bapaknya tidak? Ini kan perasaan. Kita terima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, sedang jamaah sekalian. Nah, kamu murtad, Allah akan mendatangkan satu kaum, yang kaum itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat. Ini wali Allah. Kemudian Allah menyebutkan lanjutan ayat, yaitu azillatin 'alal mu'minin. Ya. Mereka itu lemah lembut, kasih sayang sesama kaum mukminin, bukan saling hantam. Hanya antara utang 1.000 rupiah sudah baku hantam. Apalagi sekarang media, si fulan punya utang pada saya, tidak mau bayar, lama sekali. Berapa? 1.000, kasihan. Hanya 1.000. Ya. 1.000 rupiah lagi, bukan 1.000 dolar. Mestinya kita saling menyayangi di antara kita. Kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah utang akan terbayar. Dan kalau belum terbayar, ada saling memahami. Tapi jangan yang punya utang menyatakan belum mampu bayar padahal ada kemampuan. Kata Nabi SAW, matlul ghani dzulmun, menunda-nunda bayar utang kezaliman. Jadi kita saling lembut, saling menyayangi di antara satu dengan yang lainnya, selama mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat mereka yang berikutnya, yang keempat adalah a'izzatin 'alal kafirin. Tegas, keras terhadap orang kafir. Tapi jangan ekstrim. Setiap ada orang kafir ditemui dibunuh. Ya, ayatnya a'izzatin 'alal kafirin. Kata ustaz, naudzubillah. Ya.
Sehingga ada kejadian tahun 91 suatu kami masih SMA, ikhwah yang ekstrim baca ayat ini, kemudian baca hadis Nabi, kalau ketemu dia orang kafir desak ke pinggir, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dia mempraktekkan itu, babak belur. Karena orang kafir yang dia kasih gitu lebih kuat dan lebih hebat daripada dia. Desak di jalan sempit lagi. Lain kalau Umar ibnu Khattab, beliau pemerintah, beliau penguasa. Coba Pak Gubernur yang begitu kepada orang, lari. Kita Pak RT saja ndak, yang kita desak adalah Pak Lurah. Iya. Jadi keras pada posisinya dan posisi yang diinginkan dalam perang jihad fisabilillah. Jangan basa-basi terhadap mereka. Dikasih ini 10 juta tapi kau pindah agama. Oh ya boleh. Tak boleh, pertahankan agama. Ya. Kemudian petunjuk agama, petunjuk syariat. Kalau ada orang kafir yang dibawa jaminan pemerintah kaum muslimin, jangan diganggu. Karena dia bukan kafir yang memerangi kaum muslimin. Kafir zimmi. Yang kata Nabi SAW, man ada kafiran zimmiyan faqad adani. Siapa yang mengganggu orang kafir yang tidak menyakiti kaum mukminin, maka dia telah menyakiti saya, kata Nabi SAW. Apalagi di atas gedung itu yang diledakkan oleh mereka yang menyatakan keras terhadap orang kafir, lebih banyak orang Islam. Bom bunuh diri. Demikian sedang jamaah sekalian. A'izzatin 'alal kafirin. Kemudian sifat yang berikutnya adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad. Nah, ini praktekkan keras terhadap orang kafir dalam jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ada perang jihad melawan orang-orang kafir tapi di atas tuntunan syariat. Bukan tuntunan kelompok. Ayo jihad. Siapa yang bilang? Ustaz. Naudzubillah. Sehingga pergi memerangi Tator. Perintah ustaz. Jangan. Ya. Berjihad. Dan jihad juga jangan dipahami secara sempit, ikhwan. Berjihad di sini dalam segala keadaan, dalam segala hal. Yang berangkat berjihad melawan orang kafir padahal hanya mau meledakkan gedung yang pemiliknya orang kafir, tapi isinya kasihan orang Islam. Hari ini meledakkan, ditanya, "Udah sholat subuh, Bang?" "Belum." Naudzubillah. Salat subuhnya saja, oh sudah, saya baru ingat mau salat subuh dulu. Awas ya bomnya meledak. Ya belum salat subuh sudah meledak bomnya. Belum sampai ke gedung. Ini jihad bukan yang benar, melawan hawa nafsunya saja untuk bangun salat subuh, tidak mampu. Bagaimana mau melawan orang kafir di atas syariat? Ini ikhwan, maka sifat wali Allah memerangi hawa nafsunya, memerangi kehendak-kehendak dan tujuan-tujuan serta tendensi duniawi, tendensi pribadi, dan mengatas nomor satukan tujuan agama, tujuan syariat. Karena banyak di tengah-tengah umat mereka berselisih dengan temannya, kemudian menjual nama agama. Akhirnya terjadi perselisihan yang semakin gencar. Padahal hanya karena kepentingan dan urusan pribadi kemudian dijual-jual agama. Bara terhadap temannya, memboikot temannya, padahal ada di balik itu tidak tertulis dan tidak tercatat. Hanya karena melamar ditolak lamarannya, mentahdir orang tua akhwat. Naudzubillah. Hanya karena tidak jadi hubungan bisnisnya antara satu dengan yang lainnya. Padahal sesama salafi ahlus sunnah wal jamaah di atas akidah yang benar, salat yang benar, halal haram sama. Hanya karena permasalahan bisnis tidak lato, karena dihalangi, jadilah pertikaian bertahun-tahun. Kemudian dia bukan salafi, dia bersama ini. Padahal yang disembunyikan itu
Sebelumnya bertahun-tahun bisnis tidak terjadi perselisihan. Nanti ada apa-apa dalam hubungan bisnisnya baru terjadi apa yang terjadi. Demikian yang terjadi fenomena di tengah-tengah umat. Kemudian pakai dalil ini harus bersatu di atas agama. Usul yang keberapa tadi? Ya, yang kedua. Ya. Tidak bercerai-berai di atas agama. Ternyata agama memoles saja perselisihan yang ada di antara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat yang kelima atau yang berikutnya adalah tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencelah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak terpengaruh dengan celaan, dengan cacian, dengan cemoohan. Itulah sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat zuhud dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Tazkiyatun Nafs, yang beliau menyatakan orang yang zuhud adalah orang yang tidak terpengaruh dicelah atau dipuji. Iya, dipuji tetap tidak sempit kepala pecinya, besar kepala enggak. Tetap. Iya. Sebagian orang kalau dipuji disanjung-sanjung, pecinya sempit. Karena besar kepalanya. Membengkak. Sebagian kalau dicelah, jadi longgar. Karena sedih, susah. Bahkan badannya 2 hari kurus. Iya. Karena celaan sana sini. Iya. Apalagi media sekarang, dicelah langsung down. Ditanya sama istrinya, "Kenapa bang? Kenapa kak? Kenapa Kidai?" "Diam kamu." Ya. 10 menit lagi. Baik, ya. Jadi jangan sampai sedang jamaah sekalian, kalau kita dapat celaan, sebagian orang hanya dicelah, "Weh, kambing lewat." Kenapa? Karena jenggotan. "Weh, gemuk sekali, enak jadi kurban." Langsung sudah marah, naik pitam. "Iya, kambing, syukur-syukur kambing, kalau babi ndak jenggotan." Ditahan itu ucapan. Akhirnya tersebar, wah itu orang yang jenggotannya suka mencela kita, saya baru saja dibilangi babi. Coba lihat. Dapat senjata makan tuan. Sabar dicelah, sabar dicemooh. Karena apa yang kita lakukan ini adalah perintah Allah. Yang penting kita di atas agama. Jangan takut, jangan khawatir, tapi jangan juga ekstrim. Tidak khawatir tapi membalas. Oh, saya tidak balas Ustaz, saya hanya buat status di Facebook. Ya sama aja. Iya. Sama, sabar. Iya. Dia buat status, ya, di Facebook. Kambing jenggotan, babi tidak jenggotan. Itu jawabannya sama. Iya. Kan orang yang baru saja mencela pasti, "Oh, ini dia balas saya." Akhirnya dia balas juga. Iya. Na'udzubillah. Jadi sifat wali Allah istiqamah, komitmen menjalankan syariat, dicelah atau tidak, dipuji atau tidak. Iya. Makanya para ulama kalau digibah, dicemooh, dicaci, digunjing sana sini, mereka hanya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena orang yang mencela dan orang yang mencemooh, orang yang mencaci, membuat kedustaan atas nama kita, adalah orang yang berbuat zalim. Dan orang yang berbuat zalim adalah pahalanya nanti di akhirat jadi perbendaharaan orang yang dia celah. Zalama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Itu orang yang muflis, kata Nabi dalam hadis. Dia mengambil haknya ini, memukul si fulan, mencelah si fulan dan seterusnya, maka di akhirat kebaikannya orang yang mencelakan diambil. Dan kalau habis kebaikannya, kata Nabi, kejelekannya lagi orang itu yang diambil. Maka
bersyukurlah kalau dicelah. Tapi jangan juga ekstrim, cari-cari sebab supaya dicelah. Ya, jangan. Ya. Sebagian orang selalu mencari sensasi. Ya. Karena tidak dicelah-celah akhirnya cari sebab supaya dicelah, dapat pahala. Ini juga salah. Ya. Tetap komitmen di atas agama. Komitmen menjalankan agama yang lurus ini. Celaan dari manapun juga, dari keluarga yang paling terdekat, dari teman, dari pimpinan kita, dari anak buah kita, dan seterusnya. Kita harus bersabar. Maka ini dan jamaah sekalian, sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau, "Tsumma sara al-amru 'inda aktsar man yad'i al-ilma annahu min hudatil khalq wa huffadil syarr ila anna al-awliya la budda fihi min tarkil ittiba' ar-rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum." Kemudian terjadilah di zaman sekarang ini, di kebanyakan umat ini, siapa-siapa yang mengaku punya ilmu, jadi hanya mengaku sebagaimana yang sebelumnya, mutasyabbih, dan mengaku bahwasanya dia bisa memberi hidayah dan membimbing umat, karena selama ini mengajar umat, membimbing umat yang asalnya tidak salat, yang asalnya pelacut, alhamdulillah tobat, punya suami yang resmi, alhamdulillah, ya, membimbing umat dan mengaku menjaga syariat. Apa dia bilang? Apa yang dia fatwakan? Sesungguhnya wali Allah itu harus meninggalkan ikut Nabi. Jadi kalau ikut Nabi bukan wali. Naudzubillah. Jadi kalau wali Allah itu sudah tidak salat, Nabi kan salat terus sampai mati. Ya. Yeah. Naudzubillah. Ini sedang jamaah sekalian. Kemudian wala budda min tarkil jihad, harus meninggalkan jihad. Ya. Yeah. Harus meninggalkan jihad. Faman jahada falaysa minhum. Barang siapa yang berjihad maka bukan golongan wali-wali Allah. Wala budda min tarkil iman wat taqwa, dan harus tidak beriman dan tidak bertakwa. Naudzubillah. Jadi terbalik betul. Ya, makanya orang awam pun yang lurus fitrahnya paham ini. Loh, masa wali Allah seperti itu? Ya. Wali Allah kok tidak salat, tidak puasa. Puasanya hanya 3 hari. Hari pertama 10 pertama, hari kedua 10 pertengahan, hari ketiga 10 terakhir. Itulah puasa wali Allah katanya. Ada yang puasanya hanya 7 hari, karena hari hanya 7, Ahad sampai Sabtu. Jadi puasanya yang 7 hari sudah mewakili 29 hari atau 30 hari. Demikian dan jamaah sekalian. Kemudian kata dia, selanjutnya kata Syekh, wa man ta'ahhada bil iman wat taqwa, yakni siapa yang beriman, senantiasa beriman, dan siapa yang senantiasa bertakwa, falaisa minhum, maka dia bukan wali. Ya Rabbana nas'aluka al-afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb kami memohon kepadamu al-afwa, ya, yakni ampunan, maghfirah, iya, mohon ampunan, ya. Jangan sampai kita di atas kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Iya. Jadi supaya kita diampuni oleh Allah dan supaya selamat dari pemikiran yang seperti ini. Dan ini banyak di tengah-tengah masyarakat. Iya. Wali Allah adalah yang sudah tidak salat. Ukuran mereka wali Allah yang terbang di udara. Jadi kalau belum terbang di udara bukan wali. Yang bisa jalan di atas bara api, yang bisa salat di atas air. Ya, ada ucapan Al-Laits kemudian ditambah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, walaupun kamu lihat orang salat di atas air, perhadapkan amalannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Iya, dia salat tapi nanti di air baru salat. Begitukah wali Allah? Tidak. Nabi salat, ya, tidak pernah kita saksikan di atas air. Di atas air kalau di atas kapal, di atas pelni. Iya. Nabi walaupun di darat salat, di atas kendaraan salat.
Kalau mereka ini sholatnya wali Allah tidak di Indonesia, sudah di Mekah karena selalu dapat keutamaan, ataukah di Madinah. Demikian, naudzubillah. Jadi meninggalkan ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, ini masih kurang walaupun terbang di udara. Perhadapkan amalannya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Karena amalan ini bisa dilakukan oleh wali-wali Allah yang benar, yang merupakan karamah. Tapi ingat, karamah, catatan penting, bukan kehendak wali Allah. Kalau kehendak wali Allah itu tidak ada. Misalnya dia tiba-tiba jatuh dari atas gedung ke bawah, perhitungan sudah hancur, pasti mati dari lantai 15, naudzubillah. Tapi alhamdulillah selamat. Ini karamah wali, karena dia orangnya sholat, puasa, zakat, haji, menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Bukan keinginan dia. Dia tidak lompat, bismillah, wali Allah tidak akan hancur, lompat. Enggak. Itu bunuh diri. Ya. Jadi kejadian yang tidak disengaja. Kejadian itu Allah yang memperjalankan pada hambanya. Allah yang menghendaki pada hambanya. Itu bedanya dengan mukjizat dan wali, karamah wali dan apa yang dilakukan oleh para syaitan dan wali-wali syaitan. Kalau wali-wali syaitan adalah dengan pertolongan dan bantuan jin, ditinju musuhnya 10 meter terkapar musuhnya, itu wali syaitan. Dia meninju di sini tapi syaitan yang di sana yang melakukan, yang dia sudah sembah. Ya, yang dia sudah sesajen kepadanya, minta bantuan dan pertolongan kepada jin. Jadi dimaklumi sedang jamaah sekalian, kalau seandainya dia bisa terbang, dia melakukan sesuatu yang aneh, maka itu bantuan jin. Kalau dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan bisa kita paham. Minimal ikhwah secara ringkas matannya antum harus paham. Kalau tidak paham, tanya ustadz yang paham. Ya. Jangan sampai salah paham. Ya, apalagi menjual nama ustadz yang baru ngisi daurah. Ya. Sebelum bertanya dan mengamalkannya. Saya kira demikian, ikhwan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.